Nah, tadi kita udah kenalan dengan Pak Dekan, terus kenalan sama Wakil Dekan dari 1 sampai 3 juga udah, Bang. Enaknya sekarang kita kenalan sama siapa lagi ya, Bang? Kalau sudah mengenal para pimpinan fakultas, rasanya kurang lengkap nih Kak. Kalau kita tuh nggak tahu fasilitas apa serta pelayanan apa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Wah, bener banget tuh, Dan Bang. sekarang saat ini kita sudah ada di depan ruangan tata usaha. Kalau gitu kita langsung masuk aja yuk, Bang. Yuk. Oke, teman-teman Coba saat ini kita sedang ditemani oleh Koordinator Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu Bapak Dr. Handes Sutrisno. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar nih Pak? Baik. Nah, tadi kita udah kenalan nih Pak dengan Bapak Dekan dan Wakil Dekan. Sekarang kita pengen tahu nih Pak, ada apa aja sih Pak fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Sosial? Mohon izin ya, saya buka dulu ya. Yang iya. pasti prokesnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial UINJ. Saya sendiri Pak Trisno tadi baru kenalkan, saya sebagai Koordinator Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian ada juga rekan saya Bu Lisbeth ya, sebagai Koordinator Layanan Umum ya. Awalnya memang saya sebagai Kabak TU, cuman per Januari 2021 sesuai dengan SK Rektor tahun nomor 24 tahun 2001 kami diamanahkan menjadi koordinator yang di fakultas ya. Kebetulan saya menangani terkait dengan koordinator administrasi akademik dan kemahasiswaan FIS UINJ. Terkait dengan layanan administrasi yang ada di FIS itu meliputi bidang akademik dan kemahasiswaan, bidang layanan umum ya. Kemudian administrasi akademik dan kemahasiswaan menangani terkait dengan layanan mahasiswa, baik itu tata persuratan, observasi, penelitian. Kemudian yang bidang kemahasiswaan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan mahasiswa dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, kemudian terkait dengan beasiswa juga. Nanti untuk layanan umum mungkin Bu Lisbeth bisa bisa menjelaskan secara detail. Yang pasti saya menjelaskan terkait dengan bidang saya itu ya. Dalam masa pandemi seperti ini ya, walaupun toh secara aktivitas itu dibatasi hampir selama 2 tahun lebih ya, tapi namanya layanan tetap kita jalankan ya. Artinya kita melalui sosial media, entah itu WA ataupun yang lain. Bagi mahasiswa yang memang membutuhkan layanan kita tetap berjalan. Walaupun toh kita memang berhubungan dengan pihak UINJ dalam hal ini BAK ya, terkait dengan surat-surat pesuratan mahasiswa khususnya gitu. Dan itu juga kita melayani terkait sebentar lagi ya pemberkasan yudisium, wisuda. Artinya dalam bulan-bulan ini ya kita akan melaksanakan yudisium di semester 114. Begitu juga setelah itu langsung wisuda. Gitu. Jadi memang ada juga kegiatan lain yang sifatnya hampir bersamaan, yaitu biasanya mahasiswa tuh banyak saat ini yang mengajukan keringanan atau penurunan UKT karena memang kondisi pandemi ya. Mungkin kita juga maklum ya, orang tua yang memang dalam hal ini perekonomiannya terdampak COVID, sehingga mau tidak mau kita melayani terkait hal itu. Fasilitas alhamdulillah fakultas bisa ada musola masjid ya, mungkin tidak dipunyai fakultas lain. Kemudian kita juga ada APRES ya, arena prestasi mahasiswa. Jadi kegiatan kita yang sifatnya show ataupun live itu bisa dilaksanakan di APRES. Kemudian kita juga punya lab ya, lab micro teaching, itu istilahnya untuk praktek seorang mahasiswa untuk mengajar di sana. Kemudian juga ada lab komputer yang bisa dipergunakan secara bersama-sama prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, tentunya dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan untuk alur pelayanannya sendiri
ini tadi kan ada sempat disebut ya Pak soal WA dan lain-lain itu gimana tuh Pak alurnya? Untuk pelayanan Cara apa namanya tertulis tidak ya. Cuman kita sampaikan kepada yang bersangkutan ketika mereka mau mengurus sesuatu, kita arahkan ke ini loh, andaikan mengurus sesuatu hubungi dengan nomor kontak ini, nanti akan dilayani secara daring ataupun secara dari rumah ya gitu kan. Kecuali memang yang sifatnya tatap muka ya, mau tidak mau harus datang. Sementara kita kegiatan ini kan dibatasi sama piket ya, artinya PPKM sampai saat ini masih berlaku, sehingga harus janjian gitu, janjian dengan yang bersangkutan, dengan orang yang melayani itu. Kalau nggak begitu nggak akan ketemu. Begitu ini langsung datang ke fakultas tanpa janjian kan mungkin yang dituju kadang-kadang lagi WFH, jadi nggak ketemu. Tapi ya kita ya salah satunya media sosial ya, WA. Betul janjian. Nah, kalau memang harus tatap muka gitu. Kecuali kalau bisa dilaksanakan daring ya dari rumah bisa. Tapi yang pasti kegiatan tetap berjalan walaupun dalam kurun waktu pandemi seperti itu. Berarti memang kalau untuk ada urusan administrasi kalau bisa dilakukan dari rumah bisa by WA, tapi kalau memang harus banget ke kampus bisa janjian dulu. Iya, seperti legalisir kan harus tatap muka, nggak bisa daring ya, karena kan tanda tangannya live ya, langsung ke tanda tangan basah ya, harus janjian mereka. Nah, hal-hal seperti itu kan kasihan ya, artinya ketika yang mau legalisir itu udah jauh-jauh ya, rumahnya mungkin di luar kota ya, mereka datang ke sini kalau nggak ada yang ditemui kan kasihan. Mungkin ada staf yang melayani, tapi yang legalisir kan harus ada gitu, jadi saling terkait hal itu. Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti bisa setelah keadaan membaik bisa ketemu langsung sama teman-teman HB lagi. 2 tahun ya, jadi mahasiswa yang tahun 2020 Belum merasakan. Kita juga belum ya, terutama saya kadang-kadang saya suka keliling gitu, kamu mahasiswa apa gitu kan, prodi apa gitu kan ya, tapi waktu seperti itu nggak bisa hanya ya mudah-mudahan pandemi sebentar lagi berakhir ya. Baik, teman-teman Camat Bafis 2021, di depan kita sudah ada Ibu Lisbeth Naibaho SMK selaku koordinator pelayanan umum. Apa kabar Ibu? Oke, nah karena nanti teman-teman mahasiswa ini akan banyak berhubungan dengan Ibu ya Bu, boleh dong Bu perkenalan sedikit ke teman-teman Camat Bafis. Baik, halo semuanya, saya dengan Ibu Lisbeth Naibaho yang ditugasi sebagai koordinator layanan administrasi umum di Fakultas Ilmu Sosial, yaitu sejak 15 Januari 2021 itu adanya perubahan sistem dari pemerintahan kita, dari struktural berubah menjadi fungsional. Tetapi kita diberikan tugas tambahan sebagai koordinator. Nah, sekarang di fakultas itu terdiri dari 2 koordinator, 1 koordinator layanan administrasi umum yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan umum perlengkapan maupun barang milik negara. Kemudian tadi Bapak Dr. Andi Sutrisno sebagai koordinator layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan. Mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai perkenalan. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengar penjelasan sedikit tentang pelayanan serta fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Sosial oleh Bapak Sutrisno. Untuk lebih lengkapnya, kita dapat menanyakan kepada Ibu Lisbeth tentang pelayanan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial serta bagaimana Bu alurnya saat masa pandemi seperti ini. Bagaimana kita ketahui bahwasanya karena dampak dengan pandemi COVID-19 ya, akhirnya kita sekarang mengadakan proses belajar mengajar juga online
dan juga pelayanan. Tetapi kalau pelayanan administrasi akademik mungkin bisa online ya. Tapi kalau untuk pelayanan fasilitas kan memang harus offline. Nah, di mana banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan secara offline, tetapi dengan menjaga prokes ketat, biasanya kita layani untuk peminjaman ruangan atau fasilitas yang lain yang berkenaan dengan kegiatannya, misalnya ada seminar ataupun pelatihan yang diadakan oleh BEM, biasanya menyurati kita by WA. Nanti kita layani, kadang-kadang mahasiswa itu juga WA kita mau malam mau ini kita tetap layani, dan kita juga harus minta persetujuan dari tim Satgas Covid. Bila sudah setuju dari Satgas Covid, kita juga akan melayaninya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya fasilitas RSG kita bisa, tetapi harus dengan prosedur surat menyurat itu dengan by WA disampaikan. Surat itu juga permohonannya harus diketahui oleh WD3 sebagai Bapak yang mengkoordinir kemahasiswaan ataupun pelayanan kemahasiswaan ya. Itu yang bisa kita biasa layani di masa pandemi ini. Demikian juga untuk dosen maupun karyawan jika menggunakan fasilitas. Berarti sebenarnya walaupun di masa pandemi ini kita tetap bisa menggunakan fasilitas yang ada di Akvis, dari mulai ruangan-ruangannya mungkin itu ya, tapi ada pembatasan jumlah orangnya, terus harus dapat izin dari WD3 juga dan dari Satgas Covid juga. Dan untuk peminjamannya sendiri akan dilakukan by WhatsApp gitu ya. Biasanya adik-adik itu nge-WA saya, nah nanti suratnya juga saya print juga supaya ada dokumen kita. Kadang ada juga yang meminta difasilitasi ini plakat, tapi saya harus minta surat permohonannya dan diketahui oleh WD3. Jadi bisa juga kalau misalnya butuh plakat minta ke ibu ya? Bisa, tetapi biasanya itu kita kan untuk kegiatan fakultas ya, misalnya anak-anak kalau kegiatannya mereka ya sebenarnya yang menyediakan, cuman kita kemarin maklumi karena situasi PPKM juga ya. Nah, akhirnya karena kita lihat juga ini inti dari acaranya menggunakan narasumbernya kan dari luar, supaya sama-sama predikat baik kita kan keluar itu juga baik gitu. Akhirnya dengan persetujuan WD3 ya kita juga koordinasi di sini di kita. Nanti saya koordinasi dengan WD2 bagaimana ini Pak, kita layanin apa bagaimana, kita berusaha memenuhi, minta 2 apa ini harus disebut ya. Koordinasi dengan WD2. Iya, karena kan beliau yang pengkoordinir keuangan ya. Jadi kita 3 bidang kan, urusan naik pangkat, urusan uang, urusan fasilitas ini barang milik negara ya. Jadi harus koordinasi dengan bidang 2, wakil bidang 2. Ya, semua sih WD3, ini gimana ini Pak, kalau udah WD3 dan WD2 CC ya udah kita layani. Baik, terima kasih banyak Ibu Lisdet. Iya, mungkin sampai sini wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu, Anda sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti bisa segera ketemu dengan teman-teman Camaba yang ada di rumah. Amin, sama-sama, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat dan bisa PBM-nya offline ya. Kayaknya lebih efektif sih ya. Lebih efektif offline. Karena nalar orang juga nggak sama ya.